Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Baik sahabat manisnya Hijrah Channel dimanapun Anda berada, semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat lahir dan batin, dan semoga diberi rizki yang berlimpah ruah, halal dan barokah, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini, pada video kali ini, saya akan membahas lanjutan kajian kitab kita, kitab tasawuf ya, Kifayatul Atqiya, yang mana kemarin sudah mencapai bab penunaian hak-hak tentang basmalah, dan sebagian ulama berpendapat bahwa menyebutkan bahwa bismi itu ya, baiknya itu adalah bahaullah, sinnya sanaullah, dan mimnya majdullah gitu ya. Dan ada juga ulama yang berpendapat baknya itu dari lafaz bismi itu adalah buka'ut ta'ibin, dan sinnya itu sahul gafilin, dan mimnya itu magfiratuhu lil muznibin ya. Jadi sangat berkesinambungan sekali ya. Nah, kemarin sudah mencapai tentang Ismul Azam ya, bahwa lafaz Allah itu adalah nama Allah yang isim azam atau nama Allah yang agung gitu ya. Di antara semua nama-nama Allah yang lainnya, kan banyak ya nama-nama Allah itu di Asmaul Husna, ada 99, dari mulai Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahharul Wahhabur Razzaqul Fattahul Alimul Qabilul Basit ya, sampai terakhir sampai Rasyidus Sabur. Dan nama Allah yang paling agung itu adalah Allah gitu ya. Jadi Allah itu adalah asalnya dari ilahun ya. Kemarin di Fathul Muin dijelaskan bahwa ismu jinsin likulli ma'bud gitu ya. Wa ma'rifatu bi'al wa khudipatil hamzah ya. Kemudian dibuang hamzahnya, barulah menjadi nama Allah. Sumastu'mila bihaq gitu ya. Nah, baik, sekarang kita lanjut, boleh dibuka kitabnya bagi yang punya kitabnya ya. Fa'in kila, maka ada yang mengatakan atau ulama berpendapat, inna min syartil ismil azami, diantara keistimewaan isim azam ya, nama agung tadi ya, innahu indu'iya Allahu bihi, jikalau kita panjatkan doa itu memakai isim azam, bihi memakai isim azam itu ya, ajaba, maka Allah akan mengijabah doa kita ya. Wa iza su'ila, dan apabila dipinta maka Allah akan bakal ngasih ya, bakal mengasihi Allah sama kita gitu ya. Apapun permintaan kita, Allah pasti kasih buat kita gitu ya, asal dengan memakai nama isim a'zam. Contohnya misalkan begini, ya Allah berilah aku rizki yang halal dan barokah, atau ya Allah berilah aku ilmu yang bermanfaatnya. Nah, ya Allah itu adalah nama isim a'zam. Nah, terus kenapa kalau misalkan gimana kalau kita sudah memakai doa isim azam itu ya, nama Allah, ya Allah itu, tapi doa kita belum lekas diijabah, belum cepat terkabulnya. Nah, itu pertanyaannya gitu, kebanyakan orang-orang seperti itu gitu ya. Maka maksudnya di sini ada menjawab ya, peljawabu inna doa, sesungguhnya doa itu adaban wa syurutan. Doa itu memiliki adab-adab dan syarat-syarat ya. La yustajabu, doa gak akan diijabah itu doa ya, illa biha, kecuali dengan syarat dan adab tersebut gitu. Nah, jadi sebelum kita berdoa, kita harus tahu ilmunya, kita harus tahu dulu syarat doa dan adab-adab berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar doa kita lekas diijabah atau lekas dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa diantaranya? Fawaluha, yang pertama, islahul batin, itu baiknya hati atau hatinya bersih ya, biluk matil halal, dengan makanan yang halal. Nah, jadi pertama itu islahul batin, hati yang bersih ya, hati yang bersih dari berbagai macam penyakit hati seperti iri, dengki, ria, ujub, takabur, sombong, pelit, sama suudzon, dan banyak sebagainya yang berpeluang untuk menjadi penyakit hati. Nah, hatinya harus bersih gitu ya dari penyakit-penyakit tersebut. Apabila hatinya sudah bersih, maka doa kita akan lekas diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti para waliullah ya,
berdoa sekali kepada Allah langsung dijawab karena mereka itu hatinya sangat bersih, tidak ada hati unsur ria, unsur takabur, iri, dengki gitu ya. Dan manfaatnya, faedahnya hati bersih itu, kalau kita mempunyai hati yang bersih, maka apapun yang mencela kita, mencaci kita, misalkan kita bersih hati dari sikap pemarah gitu ya. Ada orang yang mencela kita atau mencaci maki kita. Nah, kita tidak akan marah karena hatinya sudah bersih. Hati untuk berbuat marahnya sudah tidak ada hasrat gitu ya. Nah, itu contohnya faedah kita memiliki hati bersih. Nah, terus misalkan kita dipuji orang atau dibanggakan oleh orang, kita tidak akan ujub, tidak akan riya, tidak akan takabur karena kita tahu ilmunya bahwa kita pintar itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala karena kepintaran milik Allah gitu ya. Sementara kita hanyalah hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila anugerah Allah itu sudah dicabut dari kita oleh Allah, maka kepintaran kita akan hilang gitu. Ya, jadi apa yang harus kita sombongkan? Nah, itu faedahnya kalau kita memiliki hati yang bersih begitu ya. Nah, yang kedua, bilokmatil halal, dengan makanan yang halal. Nah, halal itu kebalikannya dari haram ya. Nah, sementara haram itu terbagi dua ya. Yang pertama ada haram zati, yang kedua ada haram ligoirihi ya. Kalau zati itu haram yang zatnya atau bentuknya haram, seperti minuman keras sama daging babi atau misalkan makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu haram mutlak gitu, yang nggak bisa dimakan oleh kita. Misalkan kita mabuk atau minuman keras, jangan harap doa kita lekas diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala karena di perut kita ada makanan yang haram itu ya. Nah, terus yang kedua haram ligoirihi. Haram ligoirihi itu adalah makanannya halal tapi cara mendapatkannya itu dengan cara yang haram. Contohnya kita beli nasi atau beli roti tapi dengan hasil uang curian ya, mencuri atau menipu orang atau korupsi atau dari hasil transaksi ribawi gitu ya, riba gitu ya. Nah, dan banyak contoh-contoh yang memang menjadi haram gitu. Yang asalnya nasinya itu halal, ketika dibeli dengan pakai uang haram yang jadi haram, itu namanya haram ligoirihi gitu ya. Itu bilukmatil halal ya. Baik, dilanjut. Waqad qila ad-du'a miftahul ma. Dan ada yang mengatakan doa merupakan kuncinya langit ya. Kuncinya langit itu adalah doa. Wa asnanuhu, dan giginya doa itu adalah luqmatul halal. Itu makanan yang halal gitu ya. Jadi kunci untuk doa kita tembus ke langit itu adalah dengan makanan yang halal gitu ya. Nah, itu kuncinya. Kalau kita bersih dari makanan yang haram, insya Allah dengan kita lekas dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiruha, dan yang terakhir terbagi dua lagi ya. Yang pertama islahul batin dan luqmatul halal. Nah, sekarang yang terakhir ikhlas wa huduril qalbi. Yang ketiga itu ikhlas ya. Dan yang keempat huduril qalbi atau hati yang hadir. Nah, ikhlas itu ada 3 tingkatannya. Mungkin ke depannya saya akan bahas ada beberapa tingkatan ikhlas gitu ya. Ada 3 gitu ya. Jadi mulai ikhlas yang paling rendah, terus sedang, terus ada yang ikhlas paling tinggi ya. Nah, mungkin secara garis besar saya jelaskan. Kalau doa yang ikhlas itu, misalkan doa yang semata kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharap apa-apa dari itu namanya ikhlas ya. Contohnya, ada seseorang ustadz, anaknya sakit. Dia berdoa sama Allah, tapi tidak diijabah. Anaknya nggak sembuh-sembuh. Terus ustadz itu pergi ke ustadz yang satu lagi. Ketika minta doa sama ustadz yang satu lagi, kok doanya langsung diijabah gitu ya. Nah, itu tanda kalau yang ustadz yang pertama, dia doanya kurang ikhlas. Kenapa? Karena dia memiliki rasa kasih sayang sama anak dan memaksa kepada Allah Ta'ala supaya cepat menyembuhkan anaknya tersebut. Sementara ustadz yang lain doanya ikhlas, dia mendoakan anak orang gitu ya. Dia ikhlas mendoakan anak orang supaya sembuh. Jadi tidak ada unsur keinginan untuk cepat-cepat dikabul gitu ya. Nah, itu contohnya seperti itu ya. Nah, jadi kesimpulannya kalau ikhlas itu
Usahakan tanamkan dalam hati kita bahwa doa itu adalah jalur langit dan usaha kita atau doa itu kunci terakhir kita sama Allah. Jangan berharap lebih. Adapun hal diijabah atau lambat atau cepatnya pengijabahan itu haknya Allah. Dan Allah itu lebih tahu daripada kita. Kapan kita hendak diijabah, kapan kita langsung diijabah, kapan kita nanti diijabahnya. Allah lebih tahu gitu ya. Contohnya ada seseorang misalkan punya anak satu meminta, ya Allah saya pengen mobil misalkan gitu ya. Belum diijabah, karena apa? Karena dia belum butuh gitu ya. Terus diijabah nanti ketika dia sudah beranak 3. Nah, itu contohnya. Karena dia sudah butuh gitu ya. Allah lebih tahu daripada itu semua. Mungkin kalau dikasih langsung mobil hari itu juga ketika dia berdoa, mungkin ya mobilnya nggak kepake gitu ya. Soalnya punya anak 1 dengan motor aja cukup gitu ya. Nggak usah banyak-banyak, nggak usah pakai mobil gitu. Nah, ketika anaknya 3 gitu, maka Allah kasih misalkan. Karena itu memang sudah kebutuhan gitu. Contohnya seperti itu. Dalam kitab Hikam itu ya, ada bahkan syarat-syarat doa dan adab-adab berdoa itu banyak di kitab Hikam itu ada 10 ya lebih ya. Kalau di sini cuma 4 ya. Nah, salah satunya doanya itu harus ikhlas. Ikhlasnya gini. Ikhlas pertama kita berdoa kepada Allah dengan niatan ibadah ya. Ibadah karena kita diperintah untuk berdoa oleh Allah. Yang kedua dengan niatan sunnah Rasul gitu ya. Sunnah karena Rasul pun selalu berdoa sama Allah. Dan yang ketiga menampakkan kebutuhan kita, menampakkan ketidakmampuan kita, menampakkan kemiskinan kita, dan kita butuh sama Allah yang maha kaya, yang maha punya segalanya, yang maha kuasa dan maha segala-galanya gitu ya. Itu menampakkan bahwa kita tidak sombong, kita harus meminta sama Allah. Nah, diantaranya syaratnya seperti itu gitu ya, doa tuh. Itu namanya ikhlas ya. Nah, terus yang keempat terakhir wa huduril qalbi, dan hati yang hadir. Nah, huduril qalbi itu hati yang hadir itu apa? Yaitu alla yatafakkaru ila bi makna min qaulin ya. Nah, jadi tidak memikirkan sesuatu perkara kecuali kita memikirkan apa yang kita ucapkan gitu. Misalkan kita meminta sama Allah dengan bahasa Arab, misalkan Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku memohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Ketika mulut berbicara Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, hati langsung mengartikan dalam hati bahwa aku meminta kepadamu ya Allah ilmu yang bermanfaat. Itulah namanya hadir hati ya. Jadi hatinya tidak kosong gitu ya. Ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu huduril qalbi gitu ya. Nah, itu adalah syarat dan adab-adab doa. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah telah berfirman dalam Al-Quran, Fad'ullaha mukhlishina lahuddin, berdoalah kamu kepada Allah mukhlishina dengan ikhlas ya. Jadi Allah juga menyuruh kita berdoa itu dengan keikhlasan gitu ya. Ada ayat Allah yang ud'uni astajib lakum, berdoalah maka niscaya kami akan mengijabah. Tapi ada satu lagi ayat, jangan lupa, Fad'ullaha mukhlishina lahuddin, berdoalah kamu kepada Allah dengan hati yang ikhlas gitu ya. Jangan memaksakan kehendak kita sama Allah, jangan memaksakan keinginan kita sama Allah. Dan waktu ijabah atau terijabahnya, lambat atau cepatnya, itu haknya Allah, tergantung Allah. Kita nggak bisa ngatur Allah gitu ya. Allah yang maha tahu dan Allah yang akan kasih kepada kita kapan dan waktunya kapan, di mana yang pantas buat kita, yang baik untuk kita gitu ya. Nah, itu namanya ikhlas gitu ya. Kama qala, sebagaimana Allah telah berfirman atau berbicara kepada Sayyidina Musa, kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya Musa, wahai Musa, kata Allah, in aradta ayyustajaba laka du'auk, in aradta, jika engkau menginginkan ayyustajaba, diijabah bagimu, laka bagimu, doauka, doamu, pasun batnaka anil haram, maka jagalah perutmu dari yang haram ya. Wa jawarihaka anil asam, dan anggota tubuhmu dari perbuatan dosa. Nah, itu Allah berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, kalau engkau pengen diijabah doa, maka jagalah perutmu dari yang haram dan anggota tubuhmu
dari perbuatan dosa atau maksiat gitu ya. Jadi ketika kita berdoa sama Allah, jangan lupa perutnya diisi dengan makanan yang halal dan anggota tubuhnya dijauhi dari berbagai macam perbuatan dosa. Dosa mata, dosa hati, dosa telinga ya, dosa kaki ya, misalkan melihat yang haram-haram atau mendengar yang haram-haram gitu ya. Nah, maka biar cepat diijabah, penuhilah adab dan syarat-syarat doa tersebut ya. Nah, mungkin seperti itu ya pertemuan kita pada kajian kita. Insya Allah nanti kita akan lanjut lagi ke part selanjutnya. Nah, mohon maaf apabila salah, saya ada penerangan, mohon dimaafkan karena saya sama manusia mahalul khata wa nisyan. Dan apabila ilmunya benar, itu ilmu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara lisan saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.